Baik anak-anak, semuanya tolong memperhatikan semuanya ya. Boleh diperlihatkan kameranya, dinyalakan kameranya. Biar tahu wajah kalian yang sudah lama tidak jumpa, mungkin tambah gemuk-gemuk atau tambah kurus atau tambah cantik-cantik, tambah ganteng-ganteng. Silakan ditunjukkan anak-anak ya. Tolong kameranya semuanya dinyalakan. Baik anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Pak, sehat. Kalau kurang sehat, kamu tahu apa yang harus dilakukan ya. Begitu badannya panas misalnya, segera pergi ke dokter, beritahu bahwa kalian sedang demam ya. Atau sakit lainnya, segera ke dokter. Ya, saya harapkan semuanya sehat, terhindar dari segala macam penyakit, sama juga dari pandemi yang sedang melanda dunia hingga saat ini, anak-anak sekalian. Mari anak-anak kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hari ini masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk kehidupan kita semua, terutama anak-anak. Anak semua, hari ini, hari Rabu, tanggal 14 ya, anak-anak, 14 Oktober. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini tidak seperti biasanya. Memang sekarang kita tetap belajar, hanya pelajarannya bukan mata pelajaran yang ada di kurikulum di dalam ekstrakurikuler itu ya, anak-anak, tapi ini ada tambahan pembelajaran yaitu dari bapak-bapak atau mas-mas atau rekan-rekan kita dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini sangat penting anak-anak, karena apa? Kita sering mendengar, kita sering menyaksikan di televisi, di daerah-daerah lain itu sering terjadi bencana. Nah, bencana itu anak-anak sulit untuk diprediksi. Kita tidak tahu kapan bencana itu datang, sedangkan pada saat bencana itu datang, kita sudah harus bisa mengantisipasinya, kalau bisa ya, sebelum datang. Kalau sudah kadung datang, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita harus tahu. Jadi jangan sampai bencana datang kita masih mau belajar gimana caranya ya. Misalnya di tempat lain ini sedang terjadi banjir, kemudian mungkin ada kebakaran, ada gempa bumi dan sebagainya. Ini masih nyala ini ya. Apa yang harus kita lakukan anak-anak? Sedangkan bencana itu sifatnya berbahaya. Itu bisa mengancam jiwa kita. Maka kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Syukur-syukur bisa mencegahnya itu anak-anak ya. Saya pakai face shield ya. Mudah-mudahan suaranya tidak berkurang ya. Baik anak-anak, kali ini kalian akan menerima materi tentang bencana alam berupa gempa bumi. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada gempa-gempa bencana alam yang lain yang disiapkan oleh mas-mas kalian yang ada di BPBD sana. Sekarang mereka sudah hadir di SMP 3, ingin menyapa kalian, memberikan pencerahan, memberikan petunjuk-petunjuk pada kalian bagaimana caranya menghindari atau menangani bencana. Nah ini anak-anak, tolong didengarkan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kalian sebagai warga SMP 3 sesuai dengan
moto kita, Spenga itu sikap dan prestasinya bikin bangga. Pertama sikapnya dulu. Jadi kita harus tahu bagaimana kita bersikap dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Ini ada tamu atau ada rekan-rekan kita dari instansi lain memberikan pencerahan kepada kita semua yang amat penting. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Tentu kita mendengarkan dengan baik, merespon kalau ada pertanyaan, kemudian melaksanakan kalau ada instruksi. Seperti itu. Pasti nanti kalian akan mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Sehingga nanti dalam kehidupan kalian mendapatkan bencana apa, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Anak-anak yang banyak, orang-orang yang selamat dari bencana itu karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Contohnya, negara Jepang itu adalah negara yang paling sering mendapatkan gempa bumi, anak-anak, bahkan tsunami. Tapi mereka mau belajar bagaimana menghindari, termasuk bagaimana kalau membangun rumah sehingga rumah atau gedung itu bisa melindungi mereka dari ancaman atau akibat dari bencana. Oh, buka streamingnya, Pak. Ini nggak masuk ini. Streamingnya harus buka streaming. Itu ya, Nana. Nah, makanya walaupun di sana sering terjadi bencana, korban yang menjadi orang-orang yang menjadi korban itu relatif sedikit, seperti itu. Nah sebaliknya, kalau negara-negara yang tidak siap, jadi negara-negara misalnya yang sering juga terjadi bencana seperti Bangladesh, negara-negara yang ada di Ring of Fire. Ring of Fire itu lingkaran Gunung Merapi ya, yang ada di dunia ini. Mereka yang tidak siap sangat banyak itu korbannya. Tentu kita tidak ingin menjadi salah satu dari korban itu. Maka kita harus belajar bagaimana cara menghindari dan bagaimana cara merespon dan menangani kalau itu sedang terjadi. Itu. Kalau di Amerika atau negara Eropa itu anak-anak biasanya yang banyak itu bencananya berupa perubahan musim yang luar biasa. Kadang di sana itu ada angin yang sangat kencang, namanya badai itu ya. Badai diberi nama, sampai diberi nama orang, ada badai Charlie, badai apa, itu ada namanya Betty, seperti itu kelihatannya. Nah, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, sehingga korban pun bisa banyak dikurangi, seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang terpelajar, kita harus bisa itu dengan belajar dari sumber-sumber yang memang ahlinya, termasuk hari ini kita akan belajar dari ahlinya. Kemudian anak ini materi yang kedua nanti adalah karakter. Karakter juga akan disampaikan oleh mas-mas kalian yang ada di BPBD. Ini juga penting sekali anak-anak. Inilah bekal hidup kita, satu, agar kita bisa selamat. Bisa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Orang banyak terancam keselamatannya, terancam jiwanya, itu karena karakter yang kurang baik anak-anak. Makanya coba kalian lihat orang-orang yang terkena kasus hukum, bahkan mereka mendapatkan masalah dengan lingkungannya dan sebagainya, pasti mereka yang punya karakter kurang baik. Maka karakter ini harus kita pelajari, kita tanamkan dalam kehidupan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti ada penanaman karakter selain yang biasa kalian terima dari sekolah, ini dari rekan-rekan kita dari BPBD ya. Tolong perhatikan dengan baik. Kalau kalian kurang jelas, tanyakan. Kalau menurut kalian kurang cocok misalnya, nggak apa-apa ditanyakan. Karena kadang-kadang anak-anak ini punya pemikiran lain. Daya kritis kalian sebagai anak milenial, kami tahu kalian memang
daya kritisnya tinggi. Silakan ditanyakan. Mas-masnya ini sudah siap dan akan dengan senang hati menjelaskan lebih detail, lebih mendalam pada kalian. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat pada kalian, selamat mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian pada rekan-rekan dari PBBD, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak khususnya, dan Bapak Ibu Guru semua yang ada di SMP 3. Dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang lebih banyak lagi kerjasama, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama untuk kepentingan kemanusiaan. Terima kasih selalu menjalankan atau mengikuti. Tinjau saja anak-anak ya, sambil menjaga imun kita. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yel-yelnya anak-anak ya. Coba, SMP 3. Satu semangatnya yang pasti bisa. Enggak. Sikap dan prestasinya bikin bangga. Terima kasih. Aku ini gak paham, Ju. Ngawur nah. Piye ngono wi ngawur mesti ngawur wi. Ali gak tamu teh. Mosok. TW. Gas. Gak sido banku bocor. Izin adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi sudah dibuka sama Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyinggung ya sedikit banyak tentang kebencanaan. Ya. Alhamdulillah hari ini kita diberi tugas untuk memberikan materi ke SMP 3 khususnya kaitannya dengan bencana. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa Indonesia itu banyak sekali bencana. Nanti kita jelaskan. Sebelum menginjak materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Soekarno dari BPD Kota Madiun. Ya, alamat Jalan Merapi, kemudian nomor 31 Madiun. Itu nama saya. Hari ini saya bersama 3 orang, nanti akan menjelaskan yang pertama tentang karakteristik dari sebuah bencana itu apa. Karena adik-adik harus tahu karakternya sebuah bencana. Terus yang kedua, nanti kita ambil salah satu bencana, yaitu bencana gempa. Kenapa kita ambil bencana gempa? Karena bencana gempa itu merupakan induknya bencana. Karena dengan satu bencana gempa bisa disusul bencana lain. Nanti biar ada tim yang menjaga diri. Sebelum ke materi, adik-adik akan saya lihatkan sebuah video ya. Di mana video ini nanti adik-adik tahu bencananya seperti apa ya. Ya, silahkan. Sambil ngomong bisa mas. Ya. Ya, adik bisa melihat ya. Ini gempa erupsi Gunung Merapi kemarin. Kebetulan saya juga ditugaskan di sana ya selama 2 minggu di sana. Ini dampak dari erupsi Merapi. Adik bisa melihat. Ya, ini ini bencana juga ya.
Nah, ini juga ada yang bisa melihat, ini juga bencana gempa. Jadi bisa melihat itu gedungnya bergoyang semua, ya. Nah, itu ini suaranya cukup keras. Nah, ini orang-orang pada panik ya, lari semua. Bahkan pekerja yang di atas itu pegangan dinding semua. Nah, ini ya bencana yang cukup ya. Ini seng ya, lepas semua dari rumah dan terbang. Nah, ini ada bisa lihat ya, ini akibat dari bencana juga. Oke, rumahnya sampai hancur saya. Nah, ini rumahnya sampai ikut juga ya, ini bencana banjir lah itu. Nah, ini kejadian di Pulau kemarin, ini yang susulan ya, ini yang susulan karena sudah banyak tim SAR yang di sana ya. Tanah juga ikut bergerak juga. Nah, ini juga ya, kalau kita bisa melihat ini juga air yang cukup deras. Langsung ke materi karakter. Yang karakter guys. Nah, itu.
Ya. Baik adik-adik, tadi sudah melihat video ya. Sekilas bisa kita lihat ya dampaknya bencana, juga dampaknya dari sebuah kejadian itu resikonya cukup besar. Ya, ini nanti kita berikan materi bagaimana menghadapi bencana itu, terus bagaimana kita mensiasatinya. Baik, akan saya mulai ya materinya. Ini next. Ya, next lagi. Ya. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana. Ya, ini dasar hukumnya jelas semuanya akan merujuk di Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Terus turun lagi ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang PB. Kalau ada tidak tahu PB itu kepanjangan dari penanggulangan bencana. Ya. Terus diteruskan lagi dengan Perpres, Permendagri dan Perka. Ya. Tugas. Nah ini. Adik-adik mungkin di TV, di koran dan lain sebagainya ya pernah melihat teman-teman atau relawan yang baju oranye ya, itu ada beberapa instansi, ada beberapa lembaga lain ya, mungkin contohnya ormas atau yang lain sebagainya, itu banyak yang menggunakan baju oranye, cuma BPBD sendiri juga menggunakan baju oranye ya. Tandanya tadi juga cukup jelas, ini tandanya seperti kakak yang saya pakai di dada sebelah kanan ini juga tanda Badan Penanggulangan Bencana ya. Tidak semuanya baju oranye itu BPBD tidak ya, adik-adik jangan salah tangkap bahwa baju oranye itu BPBD enggak. Ya, karena lembaga lain, istilah lain juga ada yang memakai baju oranye. Yang membedakan logo dan tugasnya seperti itu. Yang pertama tugas dari BPBD ya, yang pertama menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap penanggulangan bencana. Ya, itu tugas BPBD seperti itu. Tugasnya cukup banyak ya. Terus yang kedua menyusun dan menetapkan protap ya, prosedur ya dalam penanggulangan bencana. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ya. Sampai nanti di poin 5 mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. Di sini di setiap kota kabupaten ya, BPBD itu pasti ada adik ya. Di Kota Madun itu tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta ya, dekat TN sana, di sampingnya Puskesmas Demangan. Di setiap kota kabupaten pasti ada BPBD. BPBD yaitu kepanjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Kalau ada adik di kota itu ada, di kabupaten juga ada. Terus secara garis besar dari 5 ini ya, nanti adik bisa melihat sebenarnya tugas utama BPBD dari 5 tugas ini, adik bisa melihat di tugas ini, tugas utamanya sebagai koordinator bencana. Kalau di dalam suatu daerah ada bencana, otomatis BPBD akan selaku menjadi koordinatornya untuk mengarahkan, mengendalikan semua bencana itu. Ya, contohnya banjir dan lain sebagainya. Itu tugas utamanya seperti itu. Karena dengan yang dulu beda, ya kalau dengan Bakornas dan lainnya beda. Next. Nah ini, kalau dulu bencana itu yang menangani pemerintah, tapi dengan adanya BPBD sekarang, untuk penanganan bencana tidak harus dari pemerintah saja. Ya, bahkan kita di sini ada istilah segitiga ya. Ada dari unsur pemerintah ada, dari unsur masyarakat ada, dan sektor usaha ada. Sekarang masyarakat dan sektor usaha mempunyai hak
untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Kalau sebelum adanya BPBD ini, itu tugasnya negara atau tugasnya pemerintah. Sekarang tidak. Masyarakat dan sektor usaha harus terlibat dalam penanggulangan bencana. Ya, next. Nah, sekarang gini. Tahukah adik-adik bahwa Indonesia merupakan supermarketnya bencana? Ya, supermarketnya bencana. Ya, adik-adik kan tahu istilah supermarket itu apa ya? Di situ ada banyak sekali jenis jajanan, jenis makanan ya di dalam supermarket itulah. Sekarang Indonesia merupakan supermarketnya bencana. Nah, berarti kalau adik-adik supermarket bencana, mungkin bencana apa aja ya? Mungkin adik-adik tahu ya yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang bisa mendengar dan menjawab. Bisa menyebutkan salah satu bencana yang ada di Indonesia? Banjir. Banjir, tsunami. Ya, banjir, tsunami, ada lagi? Gempa bumi. Gempa bumi, bagus. Tanah longsor. Meletus. Banjir. Pinter. Ya, pinter. Adik-adik pinter semua. Itu merupakan di dalam supermarketnya bencana. Ya. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa di Indonesia itu bencananya tidak satu-satu, enggak. Bahkan dalam satu tempo itu bisa bersamaan. Contohnya di Jawa Timur kekeringan, ternyata di Sumatera banjir. Mungkin di Kalimantan gempa. Nah, seperti itu. Makanya Indonesia itu merupakan supermarketnya bencana. Bahkan negara luar bukan mengatakan bukan supermarketnya bencana lagi, tidak. Sudah merupakan labnya bencana. Ya, seperti itu. Labnya bencana dalam arti Indonesia itu merupakan rujukan untuk menjadi apa ya, semacam penelitian. Oh, bencana di Indonesia itu kompleks sekali. Ya. Next. Dari sini bisa Pak ya? Bisa. Oh, sip, guys. Nah ini, tadi adik-adik sudah menjelaskan ya, ada beberapa bencana. Ya, di sini akan saya perjelas lagi. Bencana dikelompokkan menjadi 3. Ada bencana alam, bencana non-alam, dan konflik sosial. Dari bencana yang ada di sebutan tadi, itu merupakan bencana alam. Ya, ada banjir, ada kekeringan, angin topan, dan lain sebagainya. Ada lagi bencana non-alam. Ya, ada pemadaman listrik, bendungan jebol, kebocoran nuklir, dan lain sebagainya. Konflik sosial, itu ada perang, ada kerusuhan. Itu juga salah satu jenis bencana. Cuma masuknya dalam bencana sosial. Pengenalan bencana, pengertian bencana. Adik-adik sudah punya gambaran belum ya? Apa yang dikatakan sebuah bencana? Ya, adik-adik bisa melihat dari 2 gambar yang di sisi ini, ya. Adik sama-sama ada gunung meletus, ya, ada gunung meletus. Yang satu di apa ya? Yang satu itu tidak ada rumahnya, yang satunya lagi banyak di pemukiman penduduk. Nah, dari ini adik-adik bisa mengerti enggak? Dalam arti bisa menjelaskan pengertian bencana itu apa? Ayo, ada yang tahu? Pengertian bencana dari 2 gambar ini mungkin adik-adik bisa apa ya? Bisa menggambarkan. Oh, kalau bencana itu seperti ini. Ini bukan bencana, ini bukan bencana. Jadi maksud ada yang tahu? Ya. Baik. Baik, akan kakak jelaskan ini aja. Nah ini. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah ini yang dikatakan bencana. Selama itu bencana tidak ada korban, itu tidak bisa dikatakan bencana. Ya. Berarti kategori bencana seperti ini
harus ada korban dulu. Kalau tidak ada korban berarti tidak bisa dikatakan bencana. Ya, seperti itu. Nah ini. Awal pembentukannya penanggulangan bencana atau BPBD ya seperti ini. Kita awalnya seperti ini, yaitu pembentuk terjadi pada tahun 2004 ya. Ini adik-adik bisa melihat ada semacam bencana tsunami ya. Ini awal pembentukannya dari BNPB atau BPBD. Karena dengan dari tsunami ini banyak sekali korban, bahkan ribuan orang meninggal di sini. Ya. Makanya pemerintah harus segera tanggap, harus ada semacam lembaga atau badan yang menangani penanggulangan bencana. Ini awal pembentukan BNPB BPBD seperti ini. Ya ini dimulai dari tsunami Aceh, korbannya sampai ribuan ya, ribuan jiwa itu yang ditemukan. Yang tidak ditemukan banyak sekali. Contohnya yang terseret ke laut itu tidak bisa ditemukan. Ya. Nah ini tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, Indonesia merupakan rank FAI-nya dunia, dilewati oleh rank FAI-nya dunia. Kalau Anda bisa melihat ya, di situ ada garis merah, ya melintar dari Sumatera sampai Papua, itu ada garis merah. Ya, itu merupakan rank FAI-nya dunia atau cincin api. Ya, cincin apinya karena ini saling berkaitan. Yang dilewati oleh garis merah ini secara otomatis banyak gunung-gunungnya di sana, saling berkaitan. Ya, mungkin ada gunung di Sumatera meletus, di Jawa juga meletus, karena itu termasuk dari ring FAI-nya dunia. Terus Indonesia dilewati ya, di atasnya Indonesia itu ada 5 lempeng dunia, ada lempeng Hindia Australia, lempeng Pasifik, lempeng Filipina, dan lempeng Eurasia. Ya, seperti itu. Nah, data dari BNPB Pusat ya tahun 2014 tidak ada satu wilayah pun yang di Indonesia itu yang dinyatakan aman tidak. Ya, bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia itu rawan sekali bencana. Ya, itu yang tanda merah-merah ya. Itu merupakan tanda ya daerah yang rawan bencana. Tadi juga disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah mencontohkan Jepang. Perlu ada diketahui bahwa Indonesia dengan Jepang itu memang beda jauh ya dalam penanganan bencana. Contoh aja Jepang pada tahun 1961 sudah ada undang-undangnya. Indonesia baru tahun 2007 atau 2004 ya, dari 2007 itu baru ada undang-undangnya. Ya. Dilihat dari segi luas wilayah, kalau dikatakan Jepang penanganannya memang cepat. Ya, karena apa? Wilayahnya juga berbeda. Kalau kita lihat Jepang itu seberapa besar lah ya dibandingkan dengan Indonesia, lah itu masanya di sini. Terus dari segi masyarakatnya juga, masyarakatnya kalau Jepang di sana memang disiplinnya tinggi, tapi kalau di Indonesia itu memang kurang sekali. Ya seperti contoh aja, ada adik suruh pakai masker aja juga kesulitan, ya seperti itu. Ini siklus penanganan bencana ya. Kita ada 4 siklus, ada kesiapsiagaan, ada tanggap darurat, ada semacam mitigasi. Seperti itu. Nanti ini cukup proses lama ya, kita langsung aja. Kita akan belajar di sini karakteristik sebuah bencana ya. Nanti kalau tadi ada gempa, ada banjir, kita akan lihat karakteristiknya gimana toh bencana tersebut ya. Kita lihat. Nah ini, adik-adik bisa melihat ini gambar apa ya kelihatannya kok bangunannya runtuh semua, ya. Ini adik-adik bisa lihat ada mejanya yang rusak, ada bangunannya runtuh. Ini bisa dikatakan bencana apa ya, adik-adik ya? Gempa bumi. Wah, Gempa bumi. Alhamdulillah, adik-adik pintar semua ya. Ini bencana gempa. Baik, kita akan coba. Kok gejolanan? Ya ini. Penyebab parameternya gempa itu seperti ini. Kalau adik-adik bisa melihat, ya kalau dari gambaran itu sebenarnya gempa ini pergeseran lempeng bumi ini. Yang tadi di awal sudah saya sebutkan, gempa ini, lempeng ini
bergeser terus sebenarnya. Ini bergeser terus ke kanan atau ke kiri. Ya, bahkan pada suatu waktu ini akan bertemu. Nah, ini akan mengakibatkan sebuah gempa. Kalau adik-adik bisa melihat gambarnya ya, itu nanti ada pergerakan dari lempeng bumi ini. Nah, ini awal mulanya terjadi gempa. Nah, ini gempa bumi dapat diartikan sebagai getaran ya, atau guncangan yang kita rasakan secara tiba-tiba ya, yang kadang-kadang adik tidak paham. Nah, ini tadi gambaran tadi seperti ini, pergeseran dari lempeng bumi ini. Ya, ini pergeseran dari lempeng bumi. Tapi harus bisa paham kenapa kok bisa terjadi gempa ya seperti ini. Nah, ini akibat gempa cukup banyak sekali kalau adik bisa melihat ya dari gambar ini. Ada orang meninggal, ada banjir, ya ada tanah longsor ya. Nanti di materi kedua kita akan bahas bagaimana menghadapi gempa itu. Nah, ini dampak dari sebuah gempa ya. Jadi kita melihat cukup hebat sekali. Bahkan akhir-akhir ini sudah 1 minggu yang lalu ya, di Jawa Timur itu terjadi kurang lebih 12 kali gempa. Itu hari apa kemarin kakak lupa, dengan kekuatan 4,3 atau 4, sekian. Kita coba. Kalau ini bencana apa, Pak Adik? Kalau tahu? Apa nih? Apa? Tsunami. Meletus. Ya. Ya, bencana tsunami ya. Ini kalau tidak salah kejadiannya di Jepang. Ya. Jepang itu bencananya seperti ini. Nah, kita akan lihat dulu karakteristiknya gempa seperti apa. Ya ini. Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan 900 km per jam. Ya, atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh faktor ya, ada gempa bumi, runtuhan di dasar laut dan letusan gunung api di laut. Alhamdulillah di Kota Madiun tidak mungkin ya kalau terjadi tsunami. Kalau terjadi tsunami ya kiamat lah seperti itu ya. Kalau sampai di Madiun. Seperti itu. Ya. Kalau adik-adik lihat di gambar ini yang berwarna merah, itu potensi sekali terjadi tsunami. Ya. Dari lautan selatan ya, di sebelah selatan itu Samudra Hindia itu yang bertanda merah sangat rawan sekali terjadi tsunami. Bahkan akhir-akhir ini kita dihebohkan akan terjadi tsunami. Ya, akan terjadi tsunami di bagian selatan. Ya, seperti Pacitan dan lain sebagainya dihebohkan. Terjadi atau tidaknya itu nanti hanya rahasia Tuhan aja yang tahu. Yang jelas kita sebagai masyarakat harus tahu kalau memang terjadi tsunami, terjadi gempa, kita harus berbuat apa, kita harus tahu ya. Baik. Nah, nih, penjalaran tsunami juga ya. Bahkan di Aceh kemarin itu tinggi gelombangnya sampai 30 meter. Ya, tinggi gelombangnya sampai 30 meter. Ya, cukup tinggi, bahkan bisa melebihi bangunan yang ada di pantai-pantai. Nah, ini kecepatannya tsunami juga cukup cepat ya. Nah, ini jadi bisa melihat itu kecepatannya, tinggi gelombangnya ya. Dan sampai saat ini pun belum ada alat ya yang bisa mendeteksi besok terjadi tsunami, besok terjadi gempa, belum ada. Belum ada sampai saat ini. Nah, ini penyebabnya cukup banyak sekali ya. Nah, ini juga tadi sudah saya jelaskan ya, tsunami. Nah, ini gambar apa adik-adik kalau tahu? Gunung Meletus. ya, Gunung meletus. ya, gunung meletus ya. Gunung meletus.
Ya nih, penyebab gunung meletus banyak sekali ya adik ya, kalau ada penyebabkan gunung meletus juga ya. Ini secara pasti penyebabnya ini pelepasan energi secara tiba-tiba pada akibat tekanan oleh naiknya fluida, magma, gas ya, yang menuju ke permukaan seperti itu. Ya ini hanya sekilas saja ya, ini untuk pengenalan adik-adik. Nah ini, tadi saya sudah jelaskan ini sebaran gunung api yang ada di Indonesia. Ada sekian ratus gunung api ya. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Dalam arti yang tidak aktif itu tidak pernah meletus. Yang aktif bisa dikatakan sering meletus. Ya seperti itu. Ini sebarannya, adik-adik bisa melihat gunung berapi di Indonesia itu cukup banyak sekali. Dan adik-adik perlu ketahui bahwa salah satu pulau kita itu tidak ada gunungnya. Gunung di pulau mana ya itu ya? Pulau Kalimantan. Ya. Bahkan ada wacana ibu kota kita mau dipindah ke sana ya rencananya. Cuma belum pasti atau enggak ya. Di Pulau Kalimantan ini memang tidak ada gunung Merapi, gunung yang bisa meletus. Cuma masalahnya di Kalimantan itu tanahnya tanah gambut. Ya dalam arti bisa terbakar sewaktu-waktu. Gampang terbakar. Akan coba karakternya adik-adik bisa melihat ya, lontaran bom vulkanik, aliran lava, nah, seperti itu. Kalau ini bencana apa adik-adik? Kalau tahu? Banjir. Banjir, ya seperti kita lihat. Banjir. Banjir. Ya nih, banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi oleh air dalam waktu tertentu. Tadi saya melihat ya, banjir cukup besar. Ya, ini salah satu kota Madun yang potensi terhadap banjir. Beberapa kali kita juga banjir ya, dalam arti banjirnya tidak terlalu besar, hanya berupa genangan-genangan aja. Ya, Kota Madun rawan sekali banjir, ya seperti itu. Ya ini karakteristiknya adik-adik harus paham ya. Kita coba lagi. Kalau ini gambar apa adik-adik? Ayo, ada yang tahu? Tanah longsor ada lagi. Tanah longsor. Ayo. Gimana? Apa? Tanah gerak. Tanah ya. Ini juga gerakan tanah ya, seperti itu. Ya, bencana tanah atau longsor seringkali dipicu oleh curah hujan yang tinggi, yang terjal ya, dan lain sebagainya. Ini juga bisa saja terjadi ya, tanah longsor ini dari gempa juga bisa. Ya, makanya tadi kenapa saya mengatakan bahwa gempa itu merupakan induknya bencana. Ya, seperti itu. Nanti biar dijelaskan sama teman saya yang lain ya. Ini juga tanah longsor. Nah, ini faktor-faktor penyebabnya cukup banyak adik-adik ya. Yang terutama curah hujan yang cukup tinggi, ada faktor manusia, ada kondisi geologi, morfologi, dan kurangnya vegetasi ya, seperti itu. Tanah longsor ini seperti kejadian di Pulung kemarin ya, tanah longsor itu Pulung kemarin, dan insya Allah kemarin Kota Madun itu selang 3 jam kita sudah sampai sana. Bahkan bantuan-bantuan orang belum datang, ya personil SAR yang belum datang, Kota Madun sudah sampai di sana untuk membantu teman-teman atau masyarakat yang kesusahan di sana. Alhamdulillah kita bisa bergerak ke Ponorogo kemarin. Ini bencana apa adik? Ayo, ada yang tahu? Kebakaran hutan. Ya. Hutan. Kobong. Baik, jelaskan ya. Kebakaran hutan. Nah ini karakteristiknya seperti ini, adik-adik ya. Kebakaran itu cukup banyak sekali sebabnya ya. Tapi yang saya ingatkan untuk adik-adik, jangan sekali-kali meninggalkan kompor yang masih menyala. Terutama ini yang cewek ini ya. Yang cewek biasanya kalau sudah main HP ya, ngidupkan air, godok atau masak air di kompor terus tinggal main HP.
sering Itu, lah yo cah itu terjadinya kebakaran. Kemarin aja di Tean ya, di perumahan itu gara-gara dia memasak air, ditinggal lihat TV atau main HP, terjadi kebakaran. Dan alhamdulillah rumahnya tidak sampai bakar, cuma dapurnya aja yang terbakar. Terus ini yang putra ini juga ya. Siapa putra yang sering merokok? Ayo. Ya ampun. Ayo. Ada yang sudah berani merokok belum? Siapa? Ayo. Saya ingatkan lo ya. Kenapa merokok bisa menyebabkan kebakaran? Ya, ini. Biasanya kalau ada adik seneng merokok, buang puntungnya sembarangan. Ya mungkin buang puntung di jalan atau di rumah yang mungkin ada adik tidak tahu bahwa itu bahannya mudah sekali terbakar. Ya makanya jangan sekali membuang puntung rokok atau menyalakan api di sembarang tempat, karena cuaca yang cukup ekstrim seperti ini yang panas itu sangat sekali mudah sekali terjadi kebakaran ya. Makanya kalau ada adik bermain dengan api hati-hati, karena mohon maaf api itu hitungannya detik ya. Api itu hitungannya detik. Kebakaran 10 menit tidak bisa teratasi, rumah adik bisa terbakar semua. Kuncinya di 10 menit awal ini. Ya, segera padamkan apinya ya. Kalau memang itu kompor gas, kunci utamanya regulatornya harus dilepas dulu. Kalau regulator nanti tidak bisa dilepas, resikonya juga kebakaran semakin besar. Ya. Ya. Kita coba yang lain. Nah ini bencana apa Adik? Ada yang tahu? Ayo. Kegaringan. Kekeringan. Anak gersang. Kurang ngombe. Kering. Dehidrasi. Ya, ada apa? Ya, itu kekeringan. Dampaknya cukup banyak sekali ya. Ya. Terima kasih. Mungkin sebelum sebelum ke materi yang lain, ada yang tanya enggak tentang bencana ini? Ada yang tanya? Ya, ada yang tanya? Boten. Oh, Boten. Terima kasih. Boten ngertos. Ya. Untuk materi karakteristik bencana dan pengenalan bencana saya rasa sudah selesai. Nanti kalau mau ada tanya silahkan tanya ya, karena habis ini juga ada materi, kita fokuskan ke salah satu bencana gempa. Ya. Kenapa kita hari ini belajar tentang gempa? Karena gempa itu tadi sudah katakan tidak ada tanda-tandanya. Kalau bencana lain jelas ada tanda-tandanya, tapi kalau gempa tidak ada tandanya. Saat ini pun kalau ingin terjadi gempa kita juga nggak tahu ya, makanya ambil bencana gempa ya. Sekian dulu dari kakak, nanti akan dilanjutkan sama teman kakak ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanyu makan. Rapopo, magang. Berisik kayak. Kelo. Aneh lo. Ganteng nih. Supena. Julpai ngawur ya. Jane piye to Julpai? Aku. Terus Oi. malah gundul terus. Iya, gondol. Monggo Om, dimulai Om. Jadi. Monggo Pak D. Omu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilepas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Nadima. Jadi saya akan melanjutkan materi dari Pak Karno tadi tentang gempa. Emang perlu nggak menyelak apa? Lagi lebih discard di lah, lebih zoom di.
Zoom tau, tapi aku streaming nih Discord. Soalnya ada sih gak iso. Berarti kalau mau Zoom nih. Pengertian gempa. Gempa bumi adalah Masa? Pokoknya gak perlu aku ngomong apa mau. permukaan bumi akibat pelepasan energi dari secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik oleh pergerakan kerak bumi. Nah, ini definisi gempa. Karo sopo iki? Gempa bumi dapat dari berbagai getaran atau guncangan yang kita rasakan secara tiba-tiba akibat pelepasan energi karena patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Definisi lain gempa bumi adalah getaran yang pada permukaan bumi sebagai gejala pengiring dari aktivitas tektonis maupun vulkanisme dan kadang-kadang runtuhan bagian bumi secara lokal. Jadi ya. Sebab dan parameter. Pelepasan energi secara berbau pada zona penunjaman atau patahan aktif yang menyebabkan getaran dan goncangan. Parameter gempa bumi, energi diukur secara instrumental atau magnitudo skala Richter. Tingkat kekerasan dan kerusakan dalam skala Modified Mercalli Assessment atau MMI. Nah, ini ada tabel. Ya kan setiap hari pasti selalu ada terjadi gempa. Contohnya ini, gempa skala kecil sehari bisa sampai ribuan. Nah, ini perbandingan gempa, kekuatan gempa sama dengan ini. Sebutkan tempat-tempat tergempa, ada yang tahu? Tsunami. Apalagi? Lainnya. Kerugian. Tanah gerak. Ya. Ya. Sama. Sama, bangunan roboh. Korban jiwa. Kerugian material. Dari kebakaran di mana? Tanah longsor. Jalan putus. Tsunami. Apa yang kita harus lakukan waktu gempa? Ada yang tahu? Tetap tenang. Santuy. Tidak perlu gelisah. Tenang, tenang, tetap tenang, tetap tenang. Klaim. Mute ya, tak mute. Nah, Mute. Pak, pastikan sedianya perlengkapan darurat yang letaknya mudah dijangkau. Nah, isi tas darurat itu bisa dari obat P3K, terus senter, peralatan pribadi, data keluarga, seperti KK, KTP, fotokopi KTP gitu. Terus lanjut pelajari gimana cara mematikan gas atau listrik. Juga persiapkan rencana evakuasi di tempat kita berada. Tempat jangan menaruh benda-benda berat di atas rak. Nah, kita kaji gempa
lari boleh, pergi meninggalkan tempat boleh, tapi jangan lari kencang-kencang. Nah, mengikuti jalur evakuasi yang ada. Di sekalian ada jalur, sudah ada jalur evakuasi belum? Belum. Belum. Jalur evakuasinya Moro Kantin. Nah, ini contoh tangga kebakaran. Waktu terjadi gempa, jadi tidak boleh menggunakan tangga lingkar begini. Karena apa? Nah, gempa kan kita akan getar ya. Nah, kita jalan melingkar, bisa jatuh ya. Pusing lah menyerang saya. Iya. Apa yang tadi saat jadi gempa? Rebahan. Bersembunyi, lari. Lari ke jalur evakuasi. Gelian mungkin. Waktu dalam gedung rumah, jangan panik, terus cari tempat berlindung. Nah, contoh berlindung ini bisa menggunakan kursi atau meja, terus merapat ke dinding. Jika tidak ada tempat perlindungan, kita tengkurap itu ya, kurap. Sujud, Mbak. Sujud syukur. Sujud syukur. Nah, proses tangga kita sebenarnya agak merapat ke dinding. Nah, gunakan tangga, jangan gunakan lift. Nah, lift tangga darurat kan ada di gedung besar itu. Terus yang kedua, jaga jarak dari jendela atau dari kaca. Nah, hindar dari tumpuk-tumpukan rak yang tinggi. Jaga jarak dari struktur bangunan atau pohon. Nah, jika dekat dinding, merapat dinding dan lindungi kepala. Berlindung. Delian. Grup di dinding itu. Wah, sujud syukur. Malin kundang. Selama proses evakuasi, tetap lindung kepala, terus jalan pelan-pelan aja, jangan dorong-dorongan. Nah ini bisa jalan sama membawa kursi gitu, melindungi kepala. Kalau di atas, helm, kursi gitu. Kalau meja keberatan lah, berat meja. Nah, apa yang kita lakukan setelah terjadi gempa? Bersih-bersih rumah. Kalau rumah kotor. Nah, periksa diri sendiri atau orang lain. Dua, menjaga jarak dari orang yang mengancam. Biasanya kan habis gempa, pasti banyak tembok-tembok yang retak gitu tau lah, itu jaga jarak. Ya. Wilayah pantai untuk menghindari jika terjadi tsunami. 4, tukar radio untuk mengupdate kejadian. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh tugas orang BPBD ya. Dengan tenda pengungsi, sebetulnya lagi atau pertolongan air ini, orang tenggelam. Nah, ini contoh-contohnya BPBD. SAR air. Nah, ini contoh pelatihan yang kita lakukan. Nah, ini kita bisa menangani pasien yang terluka, melakukan evakuasi. Ini perlengkapan yang BPBD punya ya. Insya Allah Madun punya semua ini. San Mori, Pak. Nah, terima kasih. Aman.
San Mori Apa meneh kabupaten aman sekali. Mari cek. Gimana? Ada pertanyaan enggak dari gempa tadi? Kalau enggak akan saya beri sebuah pertanyaan loh nanti ya. Nah, sekarang akan saya beri sebuah pertanyaan untuk adik-adik. Ya. Pada waktu terjadi gempa, otomatis kita akan apa? Tadi dijelasan kita harus gimana? Pada waktu terjadi gempa. Misalkan kepala dilindungi dengan helm atau kursi. Tenang. Oh. Tenang. Harus Stay adu. tenang. Ya, sudah cukup. Adik-adik tadi sudah dijelaskan sama Mas Fauzan, ya. Ini akan saya perjelas lagi karena tadi saya sudah mengatakan apa? Gempa itu merupakan induknya bencana. Ya, kalau adik-adik tidak tanggap, bisa terjadi di kita ya, di Kota Madiun ini bisa terjadi. Makanya kalau terjadi sebuah gempa, kunci pertamanya adik-adik jangan panik. Kuncinya itu, ya jangan panik. Adik-adik panik itu akan apa? Istilahnya memperparah dari keadaan. Kuncinya jangan panik dulu. Yang kedua, kita lihat dulu gempanya skala besar atau skala kecil dulu. Kalau itu gempanya skala besar, kalau adik-adik mau lari keluar rumah jelas tidak mungkin. Ya, kalau adik-adik skalanya mungkin 5,0 ya skala liter, adik-adik tidak bisa akan keluar dari rumah karena apa? Dengan goncangnya yang cukup berat. Yang kita lakukan, yang pertama adik-adik harus sembunyi dulu. Sembunyi, ya, jangan panik, sembunyi terus cari tempat perlindungan. Tadi sudah dijelaskan ya, adik-adik harus berlindung dulu, entah itu di rumah atau di bawah tempat tidur atau di bawah sesuatu yang sekiranya nanti aman, adik-adik tidak kena runtuhan dari gempa itu. Ya, adik-adik harus berlindung dulu kalau memang terjadi gempa. Ya, boleh bisa langsung keluar, tapi harus hati-hati. Tadi dijelaskan jangan lari. Kalau terjadi gempa jangan lari loh ya. Kalau lari nanti semakin adik-adik akan terjatuh dengan sendirinya. Ya, lari cepat atau istilahnya jalan cepat ya, bukan lari cepat, jalan cepat. Ada harus jalan tapi dengan cepat sambil melindungi kepala. Ya, kuncinya kepala adik harus dilindungi. Tadi harus bawa helm, bawa tas dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Terus Kalau pas keluar pakai bantal gimana? Kalau pakai bantal boleh. Apa? Intinya kita harus mencari sesuatu benda yang bisa melindungi kepala kita. Ya, intinya di situ. Bisa bantal, bisa helm, bisa tas. Ya, intinya apa ya? Kepala kita terlindungi dari runtuhan benda yang dari atas. Karena kalau terjadi gempa, itu semua benda yang di atas yang mungkin tidak terikat dengan kuat, dia akan jatuh. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya pada waktu adik-adik keluar, ya ini pada saat pra ya, kita pranya, adik-adik harus mempersiapkan diri dulu. Ya, kalau tadi terjadi gempa, tapi ini yang belum. Kira-kira yang mungkin adik-adik siapkan apa ya sebelum terjadi gempa tadi, yang mungkin setiap saat bisa kita bawa keluar. Ayo, yang setiap saat bisa kita bawa keluar kalau memang terjadi bencana. P3K. Alat perlindungan. Apa lagi? Anci. Apa? Helm. Oh, identitas diri ya, bagus. Makanan, minuman. Makanan, minuman, bagus. Ada lagi. Berkas penting. Guling. Bagus. Berkas penting. Foto, wah, baik. Semuanya cukup benar ya, cukup bagus jawabannya. Sebelum terjadi bencana, yang perlu diingat barang yang tadi adik-adik siapkan dulu, dimasukkan dalam sebuah tas. Kalau di
di BBD atau BNPB namanya tas siaga bencana. Kenapa kita harus siapkan dalam tas ya? Karena barang-barang itu cukup penting ya. Karena kalau sewaktu terjadi bencana gempa kita harus keluar, kalau tidak membawa sesuatu barang apapun, resiko juga buat kita sendiri. Contohnya apa? Resikonya. Hai guys, nama aku Ciaroy. Aku mau ngeprank teman aku anak DPR. Aku mau pura-pura mau bertemu sama Harus dia. membawa tas siaga bencana. Ya, itu teman aku. Harus paham ya, siaga bencana ini disiapkan kalau ada adik dengan kondisi darurat. Tadi ada P3K, ada obat, ada baju, ada minuman, ada snack, ada dokumen penting, contohnya KTP dan lain sebagainya. Adik-adik harus bawa itu keluar. Karena tidak menutup kemungkinan. Kamu lagi ngapain di sini? Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat Anda kena prank. Harus adik-adik siap tas siaga bencananya. Ya, seperti itu. Terus, ya, sekarang saya ingin tanya kepada adik-adik. Ya, saya tanya pada adik-adik. Teman aku anak DPR. Kalau adik-adik terjebak dalam gempa, dalam rumah, biar dia bakalan tahu. kalau terjadi Nah, gempa, itu teman aku lagi ke sini. gimana? Ya, contohnya adik-adik terjebak ya di dalam rumah. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Terjadi gempa. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat Anda kena prank. Itu kameranya Sembunyi di bawah kasur. konten prank selanjutnya ya. Sembunyi di bawah kasur. Sembunyi di bawah kasur, ya betul. Mencari jalan keluar. Ada lagi? Maem jajan paling. Di bawah meja makan. Di bawah meja belajar. Bawah meja belajar kecil loh mejanya. Ya. Lah ya Taruh, Pak. kecil loh. Enak kasur gede. Ini contohnya kalau adik terjebak, ya, adik terjebak di dalam rumah, tidak bisa keluar saat terjadi gempa. Apa yang adik lakukan? Nama dia. Tentunya memang tadi bersembunyi bawah meja bagus. Jangan panik. Berusaha mencari perlindungan. Ya, berusaha mencari pertolongan, perlindungan. Teman sama kamu. Jadi sudah berlindung. Kamu berdosa banget. Pertolongan. Selamat Anda kena prank. Itu Dengan kameranya cara kita harus mengumpulkan suatu alat, suatu benda di dalam rumah kita. Contohnya, Hai guys, nama aku Ciaroy. Aku mau ngeprank teman aku anak DPR. dengan sendok, Aku mau pura-pura batu, nggak mau berteman sama dia. Kameranya aku taruh di sini biar dia nggak bakalan tahu. di rumah. Nah, itu teman Karena aku lagi ke sini. tim SAR itu kalau dalam proses pencarian, kalau memang Ngapain kamu tidak di sini? ada tanda Aku nggak mau berteman sama kamu. kesulitan. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Nantikan terus konten prank selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Harus adik-adik mungkin dalam rumah ya, tidak bisa keluar, tidak bisa apapun, silahkan cari suatu benda, ya, cari suatu benda itu bisa batu, bisa sendok, bisa lainnya, pukulkan ke dalam benda yang terdekat di adik-adik. Contohnya meja, contohnya mungkin kursi, kamu pukul aja, biar apa? Orang lain mendengar dan datang untuk membantu adik-adik. Tapi kalau adik-adik hanya diam aja tanpa ada suatu tindakan untuk memberitakan orang lain, ya kapan tim SAR bisa tahu adik-adik kalau terjebak? Ya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum sampai meninggal ya. Kenapa harus paham ya? Harus paham betul tentang bencana ya. Tadi gempa itu juga induknya bencana, adik-adik harus paham. Ya, seperti itu. Ada yang tanyakan? Ayo, ada yang tanyakan enggak? Gak ada. Jelas? Jelas Tidak ya? ada. Tahu mau tanya apa? Nggak tahu mau tanya apa. Ya, enggak apa-apa. Itu materi sekilas ya dari Tanya nomor WA. ya, silakan nanti kalau ada enggak jelas materinya bisa di-copy di sekolahan, itu ada materinya saya tinggal. Ada kalau enggak jelas bisa minta ya. Itu mungkin dari kakak saya mewakili teman-teman yang tadi menyampaikan materi. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kakak minta maaf ya, seperti itu. Sekian dari kakak dan tim. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.